Kali ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti berbatu sendi. Alas prinsip atau dasar. Pancasila dapat diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau 5 dasar. Artinya Pancasila diperingati pada tanggal berapa? Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni, Pak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila. A. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Oke, Pak, tadi kan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila, Pak. Ya. Saya akan bertanya, Pak, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia itu apa saja, Pak? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah 1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam kehidupan bersama, suatu negara membutuhkan tekad kebersamaan cita-cita yang ingin dicapai bersumber pada pandangan hidup yang tersebut. Dalam pengertian ini, maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa dapat disebut sebagai ideologi bangsa atau nasional, dan pandangan hidup negara dapat disebut sebagai ideologi negara. Coba Mas Ibdi membacakan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. C. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang. Akan tetapi Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, kebudayaan yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Indonesia. Ke fungsi Pancasila. Pada dasarnya Pancasila mempunyai 2 fungsi pokok, yaitu A. Pancasila sebagai ideologi nasional. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional meliputi 1. Pancasila sebagai ideologi. 2. Pancasila sebagai ideologi negara. 3. Ideologi Pancasila sebagai ideologi yang terbaik. B. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang mana segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pak, saya akan bertanya, Pak. Tadi menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Sini saya akan bertanya, contoh fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional itu apa, Pak? Ya, contoh fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. 2. Menjunjung kebebasan beragama. Ya, paham? Paham. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Negara yang tidak memiliki dasar negara berarti tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hal ini akan mengakibatkan negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga mudah menimbulkan terjadinya kepecahan, kekacauan dengan perselisihan.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 2. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur pada suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup dapat diartikan sebagai konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaran yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamental atau fondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamental negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Kerapuhan fundamental suatu negara berakibat lemahnya negara tersebut. Sebaiknya dasar negara Indonesia Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi menjadi pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bertingkah laku, baik dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan Tuhan yang menciptakannya, maupun dengan lingkungannya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntutan sikap dan perilaku setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. A. Nilai ketuhanan. B. Nilai kemanusiaan. C. Nilai persatuan. D. Nilai kerakyatan. E. Nilai keadilan. Pak, saya mau nanya, ketika menjelaskan tentang nilai kerakyatan, nilai-nilai kerakyatan itu apa, Pak? Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. A. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. B. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Nilai-nilai persatuan Indonesia. D. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Pak, saya akan bertanya, Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Saya akan bertanya, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu contohnya seperti apa, Pak? Contoh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 3. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. B. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. C. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. D. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Coba Mas Hidi berikan contoh nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Pak, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Tadi Bapak bertanya contoh nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Contoh nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah 1. Taat dan patuh terhadap orang tua. 2. Membantu pekerjaan orang tua. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.